Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang pop, pop klasik. Pop ya, sesuatu yang ringan tentang marketing, yaitu ringan tapi esensial ya. Apakah seorang marketer itu, seorang marketing di tim Anda itu perlu memiliki penampilan yang keren, cantik, tampan, seksi, wangi ya, berpakaian edges, pokoknya keren banget gitu ya. Apakah penting di dalam bisnis memiliki marketer atau tim di bagian marketing Anda berpenampilan seperti itu? Nah, saya akan sharingkan ini dalam sebuah narasi cerita, karena ini sebuah cerita yang saya pernah bawakan di seminar offline, yaitu ketika saya lagi traveling ke luar kota. Sekitar sekian belas tahun lalu, udah lama ini ya. Jadi saya waktu itu naik pesawat dan kemudian seperti biasa karena saya tinggi, tubuh saya, badan saya selalu memesan di namanya lorong di sebelah pintu emergency. Bagian tahu ya, kalau naik pesawat, kalau lebih longgar, kita punya tempat kakinya, itu ada duduk di tempat emergency, lorong emergency. Nah, seperti biasa ketika saya masuk, semua orang yang duduk di lorong emergency itu wajib membaca buku petunjuk penyelamatan, keselamatan, dan seterusnya. Dan sampailah tiba di pertanyaan kepada para penumpang yang duduk di lorong itu. Yaitu pertanyaannya adalah, apakah mereka mau membantu ketika ada emergency? Yaitu membuka pintu, caranya begini, dan seterusnya. Biasanya, saya tidak pernah perhatikan. Ini sifat buruk, tolong jangan ditiru teman-teman yang melihat vlog saya ini. Saya nggak perhatikan, saya minimal melihat dia, tapi saya nggak gubris gitu ya, karena udah terlalu sering saya diceramain seperti itu. Nah, tapi kali ini berbeda. Ada seorang pramugari, ya ada stewardess pramugari yang berhasil tanda kutip memikat saya, bukan karena kecantikannya, bukan karena keindahannya, ataupun kewangiannya, atau whatever it is, tapi justru karena dia mampu untuk bercerita, storytelling. Nah, Oke, by the way, pramugari ini ketika saya boarding, yang saya perhatikan adalah pramugari ini saya sempat dalam hati mengatakan, kok ada pramugari yang paling tidak cantik yang pernah saya tahu. Ya, saya katakan ini bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi tidak buruk, tapi mukanya memang wajah beliau itu memiliki bekas cacat dan bekas mungkin jerawat mungkin ya. Jadi masih ada bekas-bekasnya dan tidak bisa sembuh total, mungkin sudah bertahun-tahun. Whatever it is. Nah, jadi sebentar waktu saya lewat pramugari ini, saya boarding, saya merasakan kok ada pramugari yang tidak ideal. Tapi justru saya malah terkesima dengan pramugari seperti ini. Ya, ceritanya gimana? Jadi ketika waktu itu dia biasanya orang kalau tanya kepada saya, Pak, tolong bantu saya untuk membuka ini, ya saya bilang oke, siap, selesai, gitu ya. Saya move on, melanjutkan. Kalau nggak saya baca buku atau saya tidur, gitu ya. Kalau ketika saya take off. Nah, pramugari ini kemudian melakukan hal yang berbeda. Jadi dia setengah berlutut di sebelah saya karena saya duduk di lorong, ya. Kemudian dia bilang, Kak, boleh nggak saya minta tolong? Terus dia pause. Kemudian dia bilang lagi, minta tolong apa ya? Saya dalam hati seperti itu. Dia bilang, bolehkah saya minta tolong? Kalau saya ada apa-apa ketika pesawat ini dalam musibah, maukah kakak menolong saya? Dia bilang begitu, sambil setengah berlutut di sebelah saya. Coba perhatikan ya guys ya. Ini luar biasa, ini keren abis, ini luar biasa powerful sekali. Yang saya jelaskan nanti gimana caranya kita bisa membuat seperti itu. The point adalah waktu itu saya benar-benar hypnotize. Saya bilang, yes of course. Ya, dia bilang, terima kasih kalau saya nggak bisa lagi membantu teman-teman yang lain. Saya tergantung sama kakak untuk membantu saya. Nah, caranya membantu gini kak ya. Nanti kalau ketika ada kondisi, ada apa-apa, evacuate dan seterusnya ya. Saya kira ini sampai saya sering naik pesawat sampai saya hafal gitu ya, dan kemudian lakukan ini sampai titik komanya saya masih bisa ingat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan saya benar-benar perhatian, full attention. My friend, itu adalah tugas daripada marketer Anda, yaitu membuat orang terkesima, hypnotize terhadap apa. Tugas dari marketing cuma dua. Satu adalah mengkomunikasikan dan mengedukasikan. This is yang saya katakan, memang penampilan penting, tapi tidak yang paling penting. So, apa poinnya coach? Cerita ini mengatakan bahwa Anda harus menjadi sosok pramugari itu. Anda punya tim marketing, harus memiliki kemampuan sebagai pramugari yang saya bilang sebagai 4 huruf ini, yaitu C-A-R-N-E. Ya, 4 kemampuan marketing yang harus Anda latih, yaitu pertama adalah care. C pertama dari care, C-A-R-E adalah communication, ya. C-A-R-E pertama adalah communication.
Kemampuan daripada marketing nomor satu bukan penampilannya, tapi adalah ke storytellingnya, kemampuan untuk bercerita, kemampuan untuk mengkomunikasikan. I'm not saying just the word, saya nggak bilang cuma kata-katanya aja, tapi saya kemampuan juga untuk menyusun konteks ceritanya. Amazing, right? Saya bilang ini cerita ini mungkin saya sudah mungkin puluhan kali saya cerita di teman-teman saya, di klien kami, di grup kami, di depan seminar. Ratusan orang saya katakan, this is amazing story yang saya mungkin bawa sampai kapanpun juga. Seorang pramugari yang paling tidak cantik di antara teman-temannya membuat saya terkesima dan fokus kepada dia selama beberapa menit, dan saya benar-benar perhatian titik komanya. Mungkin kalau bahasanya lebih sedikit lebay, setiap helaian napasnya saya bisa, hembusan napasnya saya bisa fokus. So here's the point. Pertama, komunikasi. Belajar mengkomunikasikan, belajar membuat story, belajar membuat sebuah rangkaian kalimat yang membuat makna yang baik atau dalam terhadap yang mendengarkan. Yang kedua adalah appearance, yaitu adalah penampilan. Duh, coach katanya kan tidak penting, kok disebutin juga? Ya bukan nggak penting, paling tidak butuh, ya butuh. Tapi appearance itu bukan cuma penampilan baju ataupun wajah ataupun penampilan tubuh, bukan. Appearance itu semuanya, termasuk body gesture. Ingat, tadi yang saya katakan ya, seorang pramugari itu setengah berlutut di samping saya. Saya ulangi 2 kali di awal, untuk Anda bisa dapat anchoringnya. Kenapa? Itulah appearance. Penampilan itu nggak cuma penampilan tubuh. Bayangkan Anda ketemu dengan orang marketing yang keren, cantik, cakep, seksi, atau kalau laki tampan, wangi baunya, tapi sombong bahasa tubuhnya. Ya, jadi appearance itu penampilan keseluruhan, itu harus connect dengan apa yang mereka komunikasikan. Oke, so appearance itu penting ya, saya nggak bilang nggak penting, itu penting. Kemudian R, nah ini penting. Reason, ya, reason. So, reason ini atau logic itu dibutuhkan untuk membuat orang yang diajak ngomong itu kemudian memiliki case, memiliki kasus untuk dilakukan. Saya ulangi lagi ceritanya. Seorang pramugari setengah berlutut di samping saya waktu saya duduk di lorong, kemudian emergency exit, kemudian dia mengatakan, kalau ada sesuatu terjadi dengan saya, maukah kakak atau bapak membantu saya? Ini adalah sebuah kemampuan untuk melempar reason. Melempar itu menanamkan di benak saya apa yang perlu saya perhatikan, apa yang perlu saya pikirkan. Tiba-tiba saya memiliki alasan untuk mendengarkan dia. Maukah minta tolong? Maukah tolong saya? In case of ini nih, maukah Anda menolong saya? Ini adalah sebuah reason. Logic itu harus disematkan di benak prospek Anda. Pemikiran-pemikiran itu, cara mereka berpikir itu harus initiate, harus dimulai oleh seorang marketer. Oke, jadi reason atau logic, ya, cerita atau masuk akalnya atau kemampuan dia untuk membuat saya berpikir itu membuat saya fokus ke dia. C, A, R, and finally E, yaitu empathy. Now, empathy banyak orang salah paham ya. Dia banyak yang mengajarkan ketika kita marketing kita harus berempati kepada konsumen kita. Itu penting, tapi itu baru half of the equation, baru setengah dari rumusnya. Setengah yang kedua adalah Anda harus membuat seorang prospek empati terhadap Anda. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi empati itu kan perasaan human to human ya, human, manusia ke manusia yang merasa teposeliro, senasib, seperasaan, segala macam. Nah, yes, Anda mesti memiliki empati kepada prospek Anda, tapi Anda juga mesti mempunyai kemampuan untuk membuat mereka empati terhadap Anda sebagai marketer. Again, pramugari tadi dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang, kalau terjadi sesuatu kepada saya, apakah kakak mau tolong saya? Nah, ini yang membuat saya berempati sama dia. Dan ini powerfulnya luar biasa. Membuat saya perhatian, membuat saya fokus ke apa yang dia lakukan, membuat saya mendengar ceritanya, membuat dia kemudian berkomunikasi dengan saya dan saya berkomunikasi dengan dia. Padahal sebelumnya biasanya saya cuekin. Dan berempati ini adalah sesuatu yang ending yang manis, ya, sweet tone, ya, sesuatu yang cakep banget. Kalau Anda bisa communication, appearance Anda menunjang, Anda bisa melempar reason atau menanamkan reason, kemudian terakhir Anda buat empati dia kepada Anda, top. Itu baru namanya marketing jagoan. Singkat cerita, ketika saya take off, saya berkomunikasi dengan dia karena dia duduk kan, kalau emergency lorong aisle kan, dia duduk di depan saya, kebetulan dia yang duduk. Saya tanya, Mbak berapa tahun kerja, dan saya berkomunikasi. That's amazing. Saya belum pernah berkomunikasi kepada orang asing di dalam pesawat, terutama pramugari, karena buat saya itu useless, ya, waste of my time. Tapi pertama kali saya berkomunikasi dan saya tanya bla 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 bla. That's amazing. Itu tugas marketing.
Alright guys, komen di bawah apa yang Anda pelajari hari ini. Apakah Anda sudah memiliki tim marketing yang komunikasinya bagus, appearance-nya keren, mampu untuk bernalar, reason, dan memiliki kemampuan untuk membuat orang berempati kepada tim Anda. Tulis juga apa komentar Anda dan apa yang sulit, bagian mana dari CARE ini yang sulit untuk tim Anda atau Anda sebagai marketing. See you tomorrow my friend, bye-bye.